Terus saya ikut ikatan dinas. Sambil paralel ikatan dinas, saya daftar secara umum di Jogja. Sampai Jogja itu Pak Muhar semangatnya. Nah, ikatan dinas saya lulus, Jogja tinggal wawancara. Akhirnya ya sudah, saya milih yang ikatan dinas, lulus PLN-nya. Yang Jogja saya sudah tinggal wawancara, saya nggak datengin dulu. Jadi saking semangatnya pengen masuk PLN itu, daftar itu sampai paralel Pak Muhar. Daftar di ikatan dinasnya via cara ikatan dinas, yang kedua juga dengan cara yang umum itu tadi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah saya kemarin ke ULTG Jogja, lanjut ke UP3 Salatiga. Nah, sebelum saya balik ke Jakarta, nggak afdol kalau saya tidak ke Solo atau Surakarta. Nah, sekarang di panggung kita ini udah ada sosok manajer milenial, Mas Abdul. Nah, beliau ini adalah sebagai manajer ULTG Surakarta. Nah, ini yang mengawal listrik VIP ini di kota Solo ya. Apalagi seperti ketahui juga kampung Bapak RI1 di Solo, Mas ya. Betul sekali Pak Umar. Baik, sebelum jauh kita mengenal sosok dari manajer milenial Mas Abdul, saya tampilkan karir beliau atau perjalanan beliau di PLN berikut ini. Baik, Mas Abdul Rahman, manajer ULTG Surakarta. Barusan kita sudah tampilkan ya riwayat jabatan Mas Abdul di PLN. Nah, mungkin bisa perkenalan riwayatnya, mungkin bisa diceritakan dari tabel tadi, Mas Abdul. Monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kita semuanya. Lung tegur sapa di channelnya Pak Muhar ini. Terbaik pokoknya ini. Nah, ini Pak Muhar, perkenalkan nama saya Abdul Rahman Budistyo. Kalau aslinya dari Juwanapati, yang biasanya orang sebut kotanya Bandeng Presto ya. Saya aslinya di sana. Saya anak petani biasa. Alhamdulillah diberikan kepercayaan untuk ada di ULTG Surakarta ini, untuk menjaga keandalan kelistrikan RI1 di Surakarta ini. Nggak hanya RI1 sih, ada Pak Wali Kota juga di sini, atau Solo 1, yang notabene Pak Wali sendiri putranya Pak Presiden Pak Joko Widodo. Nah, tentunya sering sekali ini Pak Muhar kedatangan tamu dari menteri-menteri untuk main ke Solo. Bedanya kalau dulu Pak Wali yang main, sekarang Pak Menterinya yang main di sini. Sering siaga. Nah, untuk awal karir saya dulu masuk PLN itu tahun 2010, tepatnya bulan Desember. Saya ada di namanya UPT Yogyakarta, dulu di bidang proteksi. Setelah itu sampai tahun 2014 saya jadi SPV proteksi di wilayah Basecamp Surakarta. Dulu namanya, setelah UPT kan jadi Basecamp di Surakarta. Itu di bawahnya UPT Salatiga, APP Salatiga dulu namanya. Terus tahun 2018 awal saya pindah lagi ke Bandung untuk dikasih kepercayaan jadi asmen proteksi di sana, pengendali proteksi di UIT JBT. Nah, akhirnya setahun di sana, nggak sampai setahun sih Pak Muhar, mungkin sekitar 10 bulanan, saya dikembalikan lagi ke tempat asal di ULTG Yogyakarta untuk jadi manajer ULTG Yogyakarta di sana. Setelah 1 tahun 4 bulan di Yogyakarta, saya pindah lagi ke ULTG Surakarta.
ya karirnya ya baru segitu-gitu aja ini Pak Muar. Dari Jogja, Solo, Bandung, Jogja lagi, Solo lagi sekarang. Nggak tahu ini ke depan mau kemana lagi nih Pak Muar. Yang penting kita ikutin alur dan tetap semangat untuk melistriki Indonesia. Gitu Pak Muar. Baik. Kita beralih ke Pati. Mas Siap. Abdul dari Pati. Orang tuanya sendiri petani. Orang tua saya petani. Mantan lurah lah Pak Muar dulu. Oh gitu. Terus sekolahnya di mana waktu itu, Mas Abdul? Saya sekolahnya dulu di madrasah, bukan SD. Jadi kayak sekolah madrasah gitu. Ya. Terus SMP-nya di SMP 1 Juwana Pati. Ya. Terus SMA di SMA 1 Pati. Oh, Pati. Oh enggak masih biasa. Berarti dari SD terus baru aliyah gitu enggak ya? Enggak. Oh, saya dulu itu ada momok Pak Muar. Saya kan tinggal di desa ya, madrasah saya di desa ya. Jarang sekali lulusan madrasah itu bisa keterima di SMP Negeri 1 Juwana. Dulu ceritanya ngapunten ini, ceritanya itu SMP favorit di Juwana. Jadi seingat saya di angkatan saya itu cuma 1, sebelumnya belum ada yang keterima di sana. Seperti itu. Jadi semangatnya dulu itu piye carane bisa masuk ke sana untuk menunjukkan kita bisa gitu. Walaupun kita dari madrasah yang ada di pelosok desa. Seperti itu Pak Muar. Di pelosok desa waktu itu udah ada listrik, Mas? Listrik sudah ada di tahun 88. Info bapak saya setelah saya lahir listriknya masuk Pak Muar. Alhamdulillah ya. Tahu menyambut sosok Mas Abdul ini ya. Masuk listrik masuk desa ya. Iya Pak Muar. Baik. Jadi waktu itu dari rumah ke Pati apa? Jauh atau tinggal di Pati sendiri untuk Mas Abdul? Kalau sekolah di SMA 1 Pati itu. Oke, sekitar 13-an kilo Pak Muar. Jadi dulu saya milih ngekos dulu. Jadi berangkat hari Senin pagi naik angkot sampai sekolah, sampai kos-kosan. Nanti nginep sampai hari Jumat, setelah Jumat sore baru pulang ke rumah. Seperti itu Pak Muar. Oh baik. Terus waktu dulu di madrasah? Kalau madrasah itu kan sekolahnya di belakang rumah Pak Muar. Oh baik. Jadi tinggal jalan kaki saja itu dulu. Oh baik. Terus selama di Pati, gimana sekolah di sana sendiri? Kan ini sekolah favorit Mas. Nah itu dan Mas Abdul kan putra madrasah pertama yang bisa masuk di SMA 1 Pati Mas ya. Yang dari desa saya ya. Betul Pak Muar. Nah dari madrasah yang di desa Mas Abdul tinggal ya. Ya. Gimana tuh persiapannya, gimana tuh Mas Abdul? Persiapannya apa ya dulu ya? Intinya sih semangatnya yang harus dipupuk dan kita harus punya target tujuan kemana. Jadi dulu itu persiapannya gini Pak Muar. Setiap subuh saya minta tolong ibu saya untuk bangunin, sholat subuh dan saya belajar. Seperti itu aja semangatnya. Jadi belajarnya itu setiap subuh Pak Muar. Karena asumsinya kalau kita sudah pulang sekolah, saya belajar kok nggak nyandel-nyandel, tapi kalau subuh nyandel-nyandel, lah itu aja jadinya. Ngambilnya kesimpulan, oh kalau subuh saya belajar bisa, akhirnya saya ambil setiap subuh itu saya belajar. Seperti itu Pak Muar, sebelum berangkat sekolah. Oh masih seger berarti ya? Pagi-pagi ya. Terus selama di Pati gimana? Kan nggak tinggal sama ibu, ngekos, siapa yang bangunin itu? Nah karena sudah kebiasaan itu Pak Muar. Dari pagi mau nggak mau ya udah bangun sendiri. Baik 3 tahun berlalu. Oh gimana ceritanya, bisa ke PLN gimana Mas? Dulu saya cita-citanya itu memang kepengen gimana caranya saya bekerja supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Itu ceritanya Pak. Nah salah satunya mungkin ya di PLN ini saya rasa, karena di undang-undang aja sudah ada ya yang mencakup harkat hidup orang banyak itu menjadi milik pemerintah. Nah salah satunya yaitu di pemerintah PLN ini. Itu semangatnya dulu. Nah saya dulu daftar PLN itu sampai 2 kali Pak Muar. 3 kali malah semangatnya itu. Saya pertama daftar lewat
pendaftaran biasa, saya nggak lulus. Terus saya ikut ikatan dinas, sambil paralel ikatan dinas saya daftar secara umum di Jogja. Sampai Jogja itu Pak Muar semangatnya. Nah, ikatan dinas saya lulus, Jogja tinggal wawancara. Akhirnya ya sudah, saya milih yang ikatan dinas, lulus PLN-nya. Yang Jogja saya sudah tinggal wawancara, saya nggak datengin dulu. Jadi saking semangatnya pengen masuk PLN itu, daftar itu sampai paralel Pak Muar. Daftar di ikatan dinasnya via cara ikatan dinas, yang kedua juga dengan cara yang umum itu tadi. Baik. Ngelihat pengumumannya waktu itu gimana Mas? Ikatan dinas ngelihat pengumumannya di mana Mas Abdul? Ikatan dinas pengumumannya juga sudah via online Pak Muar. Via online, terus yang di umum yang di Jogja di kampus UGM juga dulu via online. Dulu saya ingat itu waktu daftar di UGM itu yang betul-betul harus ada persiapan. Karena apa? Saya kan dari Pati itu Pak Muar, harus ke Jogja itu. Jadi saya ngajak teman saya satu lagi berangkat ke sana naik bis. Nyampe di sana sayangnya teman saya nggak lolos, saya sendiri yang lolos. Itu teman dekat saya kan, jadi nggak enak waktu itu. Terus sampai di Jogja biasa numpang di mesnya teman-teman yang ada di Jogja atau di kos-kosan. Numpang hidup lah untuk ujian itu ceritanya. Gitu Pak Muar dulu. Berapa lama waktu itu? Apa seleksi apa yang dilalui oleh Mas Abdul waktu itu Mas? Yang di Jogja kan ada uji kompetensi, ada yang namanya uji tes kesehatan juga, saya masih ingat betul di Jogja, di prodiannya itu. Terus ada uji TOEFL-nya juga, terus ada uji psikolog juga. Tapi yang jelas sih buat butuh persiapan itu yang diuji kompetensi, karena di PLN ini saya lihat soalnya kalau kita nggak betul-betul belajar, baca soal cuman diem aja di meja nanti Pak Muar, nggak bisa ngerjain. Artinya apa? Orang-orang yang masuk PLN memang betul-betul orang-orang yang kompetensinya memang pas buat PLN seperti itu. Saya masih ingat itu ujiannya tentang fisika, teori listrik dan lain-lain. Wah ini luar biasa ini, saya sebelum masuk harus belajar dulu kan seperti itu. Gitu Pak Muar dulu. Dan yang terakhir juga ada tes kesehatan, di mana saya tadi cerita tes kesehatan saya pernah nggak lolos karena pernah sakit. Jadi artinya PLN itu betul-betul melihat sebelum masuk ke PLN orang-orangnya harus betul-betul sehat. Jadi PLN itu ada dua yang diperhatikan. Yang pertama memang kompetensinya, kesehatannya, mungkin yang terakhir di attitude-nya saat di psikologi sama wawancara. Jadi memang harus yang perfect lah di PLN. Seperti itu Pak. Berarti tadi sahabatnya nggak lolos ya ke tahap selanjutnya ya? Betul ya Pak Muar. Terus ada teman-teman Mas Abdul sendiri yang dari SMA Pati tadi? Banyak Pak Muar, teman-teman SMA yang masuk PLN banyak. Tapi kebanyakan yang teman-teman yang di satu angkatan kuliah sih, itu yang banyak masuk. Jadi angkatan saya ada berapa itu ya, teman kuliah itu ya? Ada 6 atau 8 orang, saya sampai lupa saya. Oh baik. Terus gimana? Udah lulus dari seleksi itu kemana tuh Mas Abdul? Setelah lolos semuanya kan udah seleksi kan, tahapan demi tahapan dilewatin sama Mas Abdul ya. Yap. Nah, terus selanjutnya kemana Mas Abdul? Selanjutnya terus kan ada pendidikan ya, pendidikannya itu di Kopassus Batu Jajar. Wah itu rasanya ya Allah, betul-betul itu fisik, kangen keluarga dan yang lainnya itu harus dipupuk di sana. Jadi memang betul-betul dididik supaya kita paham betul tentang kebinekaan, dan inilah namanya perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Itu diajarkan di Kopassus di Batu Jajar dulu, terkait kedisiplinan dan yang lainnya. Oh, baret merah ya, baret merah ya. Baret merah ini bajunya merah nih Pak Muar. Baretnya aja yang belum merah ini. Terus bangun pagi mungkin nggak masalah ya? Bangun pagi nggak masalah Pak Muar, tapi fisiknya yang masalah dulu. Iya. Berapa lama tuh Mas Abdul? Dulu 2 minggu Pak Muar. Yang saya masih ingat betul itu fisik oke lah, kita senang. Yang cara makannya itu wah luar biasa itu makan. 5 menit harus habis sepiring. Wah ngeri ini dikunyah atau enggak ini wah. Tapi alhamdulillah ternyata ada beberapa hal itu memang. Jadi kita harus memang jangan menyia-nyiakan waktu luang gitu intinya. Wah itu yang terbaik.
makan secukupnya, selesai harus bekerja lagi dan beraktivitas lagi. Seperti itu Pak Muar. Oh 5 menit Mas ya waktunya ya? Dulu 5 Makan. menit Pak Muar, wah Oh. dihitung gitu. Berarti sekarang posisi 20 menit ini, berarti nggak masalah ya makan 20 menit ya? Nggak masalah sekarang Pak Muar, aman lah. Ya di masa-masa pandemi ini katanya harus 20 menit maksimal katanya kan? Kalau Mas Abdul hati-hati betul. 5 menit aja ya, pakai telan aja ya. Ya pokoknya beli nasi goreng datang 15 menit langsung telan gitu, langsung minum pulang gitu. Itu pokoknya harus habis itu waktu itu Mas, makannya itu Mas ya? Harus habis Pak Muar. Ya kecuali durinya ikan sih Pak Muar sama tulangnya ayam nggak boleh dimakan itu. Iya. Terus ada persyaratan sebelum makan itu harus apa dulu? Wah kalau sebelum makan dulu itu saya masih ingat betul harus berdiri. Apa namanya ya, upacara makan atau apa dulu namanya, lupa saya itu. Terus habis itu berdoa, baru duduk, dan nggak boleh makan dan nggak boleh dimulai makan sebelum diizinkan makan, dan makannya harus bareng-bareng, selesainya juga bareng-bareng. Kalau ada yang masih belum habis, lah itu yang masalah itu, dikasih ke teman-temannya suruh bantuin habisin. Oh, kalau nggak habis teman-temannya yang harus ngabisin ya? Iya Pak Muar, yang nggak habis itu sendiri disuruh push up seingat saya tuh. Katanya ini gara-gara perutnya masih ada isinya, ini harus disuruh olahraga lagi supaya kosong gitu katanya. Wah, iya. tapi yang jelas semangatnya luar biasa lah dulu lah di Kopassus itu. Berarti itu kedisiplinannya luar biasa ya? Ya, betul. Baik, setelah 2 minggu itu kemana lagi Mas Abdul? Setelah 2 minggu itu terus saya digandul selama 1 minggu pembidangan di sana, dan itu pertama kali saya ketemu yang namanya Pak Sumaryadi yang sekarang jadi GM kami di sini. Wah itu, oh ini Pak Sumaryadi, dulu saya ingat saya masih di manajer transmisi di Gandul, seperti itu Pak Muhammad. Itu pas ketemunya apa? Itu ke Gandul pembidangan atau apa? Pengenalan atau apa Mas? Yang Ya, ke Gandul? Pengenalan, pembidangan. Jadi ada pembidangan dari SDM, Pak Maryadi datang gitu. Cuma datang sebentar, melihat, dikenalkan sebentar, sudah selesai itu aja. Cuman kalau untuk kelulusan kan dulu kan sebelum masih ada OJT. Ya. Nah, itu lulusnya itu yang nguji Pak Maryadi lagi. Wah, luar biasa. Pengalaman lagi itu sama Pak Maryadi itu, saya ujian itu. Oh, beliau yang aneh ya. Berarti sampai sekarang beliau masih ingat banget itu berarti ya? Masih Pak. Masih ingat. Waduh, masa dari awal sampai sekarang. Gimana melihat sosok Pak Maryadi dulu dan sekarang, gimana tuh Mas Abdul? Masih sama sih. Masih sama. Tegasnya masih sama. Kalau salah ya dibilang salah, kalau benar ya dibilang benar, kalau kurang ya harus ditambahin. Dan disiplin itu yang utama memang bapaknya. Wah itu luar biasa lah. Dan sosoknya memang ngajarin kita untuk selalu tegas, sesuai aturan, disiplin, dan lakukan yang benar itu aja. Kalau memang salah, sampaikan ini salah. Kalau memang ini benar, sampaikan ini benar. Seperti itu. Pernah cerita ke beliau bahwa saya dulu bapak loh yang tes dulu nguji dulu, pernah cerita ke beliau? Zaman dulu sih Pak, waktu kapan ya? Udah lama sih pernah cerita, memang dulu saya ujian juga sama bapak loh. Oh iya ya, yang mana loh? Aduh ini agak lupa ini beliaunya ini, karena mungkin uji banyak ya. Yang CR Pak, yang dimarahin, masa kayak gitu aja nggak bisa. Waduh ini berat ini. Kan kamu itu lulusan S1 D3, harusnya analisanya lebih kuat lagi. Tapi ya alhamdulillah, artinya itu saya diberi lulus, tapi dikasih challenge lagi. Harusnya kalau analisa relay itu lebih dalam lagi, tidak hanya sebatas separuh seperti ini aja. Seperti itu Pak Umar dulu. Masya Allah, kenangan masih ada sampai sekarang jadi atasannya Mas Abdul ya. Iya Pak. Nah, baik, setelah melewati di Gandul itu kemana lagi Mas Abdul? Setelah saya di Gandul, terus diturunkan ke Regen.
diturunkan ke Regen itu ke Ungaran. Sampai ke Ungaran itu saya ketemu sama Pak Yoga dulu. Nah, terus dari Pak Yoga saya masih ingat betul SK saya itu sebenarnya dulu di Sekada awalnya. Sekada, karena kebutuhan pegawai akhirnya saya dipindahkan ke UPT Yogyakarta untuk masuk di bidang proteksi dulu Pak. Wah, seperti itu. Jadi diproteksi di UPT Yogyakarta, OJT di sana selama 6 bulan. Ya udah, terus ujian itu ketemu sama Pak Mariadi di Gandul lagi. Punten sebentar Mas Abdul, ke belakang sebentar ya, maaf sebentar. Mas Abdul ini kan pernah di Undip ya, pernah kuliah di Undip ya, Universitas Diponegoro di Semarang ya. Betul. Ah, gimana ceritanya Mas Abdul? Oh iya Pak Muar, jujur saya dulu penerimaan PLN itu di D3, penerimaan PLN D3, pertama kali masuk sudah basic 2. Saya dulu lulusan Undip D3 Teknik Elektro. Nah, setelah saya lulus kuliah itu, nah yang tadi saya cerita terkait ikatan dinas. Jadi saya lulus dengan IPK sesuai yang syarat ikatan dinas tadi. Ada pendaftaran ikatan dinas, saya daftar. Saya ingat saya dulu syaratnya IPK-nya harus di atas 3, seperti itu Pak. Dari di 3 saya daftar ikatan dinas lewat Undip. Dengan tes TOEFL juga ada syaratnya untuk 2 tes TOEFL sama hasil uji sertifikat kelulusan itu ijazah sudah saya sampaikan lolos. Terus ada undangan lagi untuk tes psikotes, lanjut tes kesehatan, baru lanjut wawancara. Itu yang maksud saya untuk tes secara ikatan dinas di Undip Pak Muar. Jadi saya harus lulus kuliah dulu seperti itu. Nah, kalau yang umum itu kan di awal harus ada tes kompetensi, terus ada tes TOEFL, baru ada tes psikologi, kesehatan sama wawancara. Dulu seperti itu. Mungkin karena ini ikatan dinas yang kompetensi sama TOEFL-nya nggak ada Pak Muar. Jadi langsung gitu, tinggal 3 tes lanjutan. Mungkin IPK-nya juga beda ya, ikatan dinas sama umum ya. Ya betul. Kalau ikatan dinas harus di atas berapa? Harus di atas 3. Seingat saya dulu seperti itu Pak Muar, di atas 3. Kayak free pass lah itu. Jadi ada ikatan dari Undip sama kampus, Undip sama PLN, kampus sama PLN. Ayo mahasiswamu yang sudah lulus, yang dengan nilai IPK sekian sama TOEFL sekian, silahkan didaftarkan gitu. Seperti itu ceritanya Pak Muar. Terus OJT-nya waktu itu di mana Mas Abdul? OJT saya dulu di UPT Yogyakarta Pak Muar. Di UPT Yogyakarta, di sana manajernya waktu itu Pak Bambang. Oh iya. Pak Bambang. Nah, saya OJT di sana selama 6 bulan. Terus di Desember, sebelum Desember itu saya ujian lagi. Ujiannya itu yang ngetes ya Pak Mariadi itu di Gandul salah satunya. Baik. Terus setelah lewat OJT? Nah, OJT di sana diproteksi. Saya belajar, guru saya dulu namanya Pak Edi Aris, gitu. Senior saya juga ada di Jogja dulu, termasuk MULTG Yogyakarta, Mas Heru itu senior saya di Jogja. Terus MULTG Salatiga yang di Salatiga Mas Ali itu juga senior saya di Jogja. Jadi MULTG yang ada di UPT Salatiga itu semuanya jebolan Jogja semua, jebolan dari UPT Jogja semua Pak Muar. Dari kakak pertama itu Mas Heru, kakak keduanya Mas Ali, saya yang paling bontot ini. Iya. Seperti itu Pak Muar. Iya. Jadi satu komplotan. Nah, setelah UJT itu saya kan ujian di Gandul. Ujian di Regen dulu. Ujian Regen lolos. Ya kayak pendadaran dulu di Regen lah Pak Muar. Tulisannya ini udah bener atau belum dan lain-lainnya ujian. Nah, habis itu terus saya ke Gandul, terus habis itu ujian terakhirnya di Udiklat. Jadi kayak dites berkali-kali gitu Pak Muar.
padahal udah di awal tadi setelah UJT ada tes lagi ya. Iya, itu hanya ini aja sih Pak Muar dulu. Seperti kayak di Ungaran ya kayak tes ini layak atau enggak, terus ke Gandul juga pengen dilihat layak atau enggak, terus baru lari ke Udiklat Semarang untuk tes betul-betulnya. Alhamdulillah lolos gitu Pak. Nah, terus selanjutnya kemana tuh? Udah terima SK pegawai itu setelah itu? Belum Pak Muar, masih nunggu itu. Dinyatakan lolos, balik lagi ke rumah ke UPT Yogyakarta. Kita kerja lagi seperti biasa. Mainan relay, masuk kabel dak, narik kabel, lah seperti itu Pak Muar. Terus terima SK pegawai sendiri kapan tuh Mas Abdul? Saya terima SK pegawai sendiri itu di bulan Februari tahun 2011. Terima SK pegawai di Februari 2011 dan ada ceritanya ini Pak Muar. Saya kan belum terima SK itu, tapi saya sudah ujian dan dinyatakan lulus. Terus saya minta izin nikah itu sama Pak Bambang waktu itu. Saya diingetin, Mas, kamu ini belum terima SK loh, beneran mau nikah loh. Kan takutnya di kontrak itu kalau masih masa OJT belum boleh nikah. Nah, alhamdulillah di kontraknya itu tidak tertuang itu, jadi saya bisa nikah di Januari tahun 2011 Pak Muar. Nikah jadi, sama istri. Belum bawa itu ya, SK pegawai belum bawa ya? Belum bawa. Itu gara-gara apa ya dulu nikah ya? Oh, gara-gara ini Pak Muar. Gara-gara SK 025 yang dilarang menikah sesama pegawai itu. Jadi saya nikah duluan biar lolos aman. Oh gitu. Ya baik. Sampai sekarang udah 3 ya buah hatinya ya. Dan alhamdulillah buah hatinya 3. Mas Abdul paling ganteng kelihatannya ya. Iya Pak Muar. Ini paling ganteng ini kalau di rumah ini. Gak ada teman mainnya ini. Mainnya cewek-cewek. Yang besar dulu udah. Dulu mainnya motor-motoran, mobil-mobilan, sekarang mainnya boneka ini saya Pak Muar. Baik. Setelah penerimaan SK pegawai, penempatan di mana tuh Mas? Penerimaan SK pegawai, alhamdulillah penempatan tetap di UPT Yogyakarta. Jadi JE, proteksi dan meter di sana. Berapa lama tuh Mas di situ? Di Yogyakarta itu dari 2010 sampai 2013 akhir, berarti 3 tahun Pak Muhar. Baik. 3 tahunan di UPT Yogyakarta, jadi JE proteksi di sana. Terus beriring dengan perjalanan waktu, sampai juga nih ke kantor induk saya baca ini. Betul Pak Muhar, betul. Terus saya pindah ke Solo dulu Pak Muhar dari sana. Solo dulu. Di Solo dulu jadi SPV proteksi dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Nah, pertama kali saya belajar gitet atau proteksi sutet ya di Solo ini. Dulu kan ada yang menyampaikan juga mungkin, Mas, pindah ke Solo hati-hati loh, di sana itu ada gitet, ada ini itu, kamu harus mampu, kamu jadi SPV di sana harus mampu megang 500 dan lain-lain. Wah itu deg-degan juga itu di hati, tapi karena semangatnya masih sama, kalau kita nggak punya tantangan, mana bisa dikatakan kita berhasil untuk memenuhi tantangan itu atau kita bisa maju, seperti itu Pak. Jadi merupakan tantangan yang baru itu saat itu. Wah saya punya gitet, wah. Seperti itu Pak Umar. Jadi akhirnya saya harus belajar 500, semangat belajarnya muncul lagi dan belajar lagi dan belajar. Di Pedan Mas ya? Iya, dulu Pedan Pak Umar. Pedan ya. Baik. Terus belajarnya berapa lama itu sehingga masuk ke Bandung gitu? Belajarnya 4 tahun Pak Umar, terus masuk ke Bandung. 4 tahun itu baru lulus. Belum lulus juga, sekarang masih suruh belajar lagi dong. Oh baik. Itu selama itu keluarga diajak Mas? Nah itu Pak Muar, saya sama istri dari awal nikah sampai sekarang belum pernah satu rumah Pak Muar. Satu rumahnya itu setiap Sabtu Minggu, nggak pernah satu rumah. Jadi setiap Senin sampai Jumat, dulu masih di Jogja, saya di Jogja. Sekarang Senin sampai Jumat saya di Solo.
Yang waktu kemarin di Bandung ya apalagi Pak Muar, saya di Bandung. Jadi serumahnya setiap Sabtu Minggu. Baik, Seperti itu, Pak. Baik. Terus di Bandung sebagai apa tuh? Di kantor induknya, Mas Abdul? Ya, dulu saya di Bandung sebagai pertama itu namanya kan belum Asmen ya Pak Muar ya. Ya. Dulu namanya kan SPV atas. Ya. Dulu sebagai SPV Hair Proteksi dan Meter. Seperti itu awalnya. Nah, setelah selang berapa bulan ada perubahan organisasi, terus berubah sebutan SPV atasnya berubah jadi Asisten Manajer Asesmen Proteksi dan Catu Daya di UIT-JBT. Seperti itu Pak Muar. Terus di Bandung berapa lama itu Mas? Di kantor induk? Di Bandung itu nggak sampai 1 tahun sih Pak Muar. 2019 sampai 2020, tapi itu belum sampai 1 tahun, sekitar 11 bulan. Terus saya dipulangkan lagi ke Jogja itu. Baik, setelah itu terima SK ini untuk pertama kali jadi orang nomor 1 di ULTG Jogja. Gimana waktu itu ceritanya Mas? Oh, ceritanya dulu apa ya itu ya? Saya juga kurang tahu. Dulu Pak GM-nya Pak Eko Yudo waktu itu, Pak Eko Yudo. Terus karena yang di Jogja Pak Martinus sudah mau pensiun, jadi harus ada pendelegasian yang lebih muda. Tiba-tiba saja saya terus dapat info Mas Abdul besok dicalonkan untuk jadi MWLTG di Yogyakarta. Selang berapa hari terus dapat SK pindah di Yogyakarta. Itu aja sih Pak Umar, saya juga nggak tahu ceritanya gimana. Oh dilihat, wah ini masih imut-imut ini kan, terus putrapati lagi kan? Mungkin Pak Umar, atau mungkin gara-gara punya pengalaman pernah di Jogja juga mungkin bisa jadi ya Pak Umar ya. Kan dulu 4 tahun di Jogja. Ini pasti hafal ini, gang-gang sempitnya Jogja ini pasti hafal ini. Baik, langsung pindahlah ke Jogja ya, sebagai orang nomor 1 di ULTG Jogja ya Mas ya. Betul, betul. Pertama kali gimana itu riwayat pertama kali Mas ke, biasanya kan bukan orang nomor 1 ya, sekarang jadi orang nomor 1 di ULTG Jogja. Gimana merangkul teman-teman sendiri gimana Mas? Ya, kalau saya lihat teman-teman Jogja, maaf ini Pak Muar suara motor. Kalau saya lihat teman-teman Jogja itu kan milenial, ya kan Pak Muar ya, milenial. Dia juga entertainnya bagus-bagus kalau di Jogja itu. Kan seperti itu. Nah, ya Kak Nar, terus entertain tuh jadi ingat saya UPT, unit pelayanan tamu kan? Ya. Oke. ULTG juga sama Pak Bar. Unit pelayanan tamu guys gitu katanya. Tapi maaf sebelum pandemi ya. Oh, sekarang ya, sebelum pandemi betul. Sekarang udah enggak betul. Oke. Ya, sekarang sudah enggak. Oke, jadi kalau teman-teman Jogja kan saya lihat kan dari segi milenial semua teman-temannya pasti terkait entertain, olahraga kan kayak gitu ya Pak Umar ya. Itu pasti sudah oke, terkait teknologi pasti sudah oke lah. Cara guide kita untuk teman-teman Jogja supaya kompak, solid dan bisa maju ya salah satunya saya ajak pertama itu di olahraga dulu Pak Umar. Jadi kita ajak futsal, kita naikkan lagi, itu sebelum pandemi ya Pak Umar ya. Futsal kita giatkan lagi, volley setiap Jumat kita giatkan lagi. Nah setelah itu baru setelah olahraga di siang hari kita ada diskusi. Kalau di Jogja dulu saya sebut namanya rasan-rasan Pak Umar. Sampai kita bentuk pojok rasan-rasan. Jadi setelah olahraga kita rasan-rasan di situ, tapi rasan-rasannya terkait teknologi, perkembangan teknologi atau pembahasan terkait anomali Pak Umar. Jadi ada satu anak gitu jelasin terkait apa, kayak knowledge sharing tapi sebutannya jadi rasan-rasan. Rasan-rasannya tapi positif ya Pak Umar ya. Nah seperti itu, jadi terbentuk teman-temannya saling komunikasi. Ya alhamdulillah dulu waktu di Jogja kalau saya anggap teman-teman sudah solid dan bisa bekerja sama, nggak ada yang namanya kotak-kotak antara bidang Hargi, Harpro, Harjar maupun yang ada di Jargi seperti itu Pak Umar. Mungkin seperti itu Pak Umar waktu di Jogja dulu. Baik. Berarti itu pasokan listrik ke itu juga. Di situ ada apa Sultan ya di Jogja ya Mas ya?
Di situ juga ada Sultan, pasokan listrik Sultan ada. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono itu saya masih ingat betul suplainya dari GIS Mangkunegaran Trafo 1 itu. Terus kan ada istana juga di situ Mas ya, istana presiden ya? Ada istana presiden, Pak Muhar. Di Gedung Putihnya situ, itu depannya benteng itu di Malioboro, seperti itu Pak Umar. Perempatan titik nolnya Jogja, iya. Berarti Jogja nggak masalah ya, jalan-jalan tikus sudah hafal semua karena toh sebelumnya emang Mas Abdul di Jogja ya. Ya seperti itu Pak Umar. Dan di Jogja itu yang unik memang di sana mungkin di wilayah Jateng SKTT di sana kan ada 2 SKTT ya. SKTT Bantul Wiro dan Kentungan Gejayan, yang notabene untuk Gejayan itu suplai utama ke kotanya Yogyakarta, hotel dan lain-lain tempat wisata. Yang Mangkunegaran juga yang Wiro Brajan itu juga suplai utamanya ke yang Sri Sultan, seperti itu. Nah, terkait SKTT ini yang perlu memang diperhatikan karena lewatnya di jalan-jalan dan lewat depan-depan rumah orang kan kayak gitu, di trotoar-trotoar kayak gitu. Perhatikan, makanya Mas Abdul waktu itu saya lihat sering tampil di radio juga ya. Sosialisasi apa itu Mas waktu itu di radio? Nah, kalau sosialisasi di radio itu seringnya karena di Jogja banyak yang main layang-layang ya Pak Muar. Jadi ini bukan terkait SKTT-nya tapi terkait SUTT-nya. Jogja itu kan punya sutet namanya Sutet Pedan Kesugihan, wilayah jalur selatan. Nah, terus ada SUTT juga banyak di wilayah jalur selatan dari Bantul sampai Purworejo sampai pertengahan Kebumen, seperti itu. Nah, kebetulan yang kemarin itu waktu pandemi itu kan banyak anak-anak di rumah itu Pak Muar. Ya. Kalau yang deket pantai gitu kalau main layangan kan seru ya, pasti diangkat sedikit langsung tinggi. Nah layangannya juga di sana itu setiap malam itu ditinggal Pak Muar. Kalau biasanya di tempat lain kan layangan dinaikin, sore turunin. Kalau di sana di wilayah yang Sutet Pedan Kesugihan itu malam masih terbang terus di atas. Jadi nggak ada yang jagain, cuman terlihat kayak bintang-bintang di atas gitu, ada lampu-lampunya. Nah itu yang mengkhawatirkan saat pagi hari kan namanya ada angin laut, ada angin gunung gitu ya Pak Umar ya. Angin darat nggak sih, angin gunung. Nah takutnya saat ada perubahan dari malam sampai pagi itu kadang anginnya bisa ini kan layangannya turun gitu Pak Umar. Nah turun itu kadang memang sering nyantol di jaringan SUTT atau sutet di wilayah sana. Jadi kita harus sering sosialisasi di daerah sana, kita gandeng sama aparat, kita gandeng warga dan yang lain. Seperti itu Pak Muar. Ada perubahan nggak setelah sosialisasi itu Mas? Ya Alhamdulillah Pak Muar, kalau perubahan itu pasti ada, cuman ya tidak seperti membalikkan tangan. Memang kalau kita mengedukasi seseorang itu tidak segampang itu. Jadi harus mulai dari nol, bertahap, ada sekumpulan yang oke. Nanti sekumpulan oke itu baru bisa nggaret sekumpulan yang lainnya, sekumpulan yang lainnya, sekumpulan yang lainnya. Seperti baik, itu Pak Mu. Berarti butuh proses ya? Betul sekali Pak Mu. Berarti udah tampil di radio udah. Waktu itu di TV juga ada pernah dong? Pernah Pak Muar, di Jogja TV Pak Muar. Sekali itu saya masuk di Jogja TV. Diwawancarai seperti sama Pak Muar seperti ini. Baik. Terus berapa lama Mas sebagai manajer ULTG Jogja, Mas Abdul? Tepatnya 1 tahun 4 bulan Pak Muar. 1 tahun 4 bulan di Yogyakarta. Setelah saya diminta jaga kesultanan di sana, keraton di Yogyakarta, terus saya pindah ke ULTG Surakarta. Seperti itu Pak Muar. Berarti waktu itu yang ngasih SK bukan Pak Eko lagi ya? Bukan, Pak GM. Itu saya masih ingat betul itu. Waktu ngasih ikan, bilangnya, Dul, nih kamu ke Solo ya, deket rumah, jagain betul-betul. Wah ini ya. Seperti itu Pak GM. Siap Pak, siap. Jangan ada kata lain kalau nggak bilang siap.
Pokoknya sama Pak JM harus siap gitu. Berarti langsung ingat pedan lagi saya, iya kan? Iya, betul. Berarti kan udah belajar dong, waktu itu kan udah cukup ya, 4 tahun berarti itu kan? Waduh ini ya, 4 tahun itu belajar itu kan nggak ada hentinya ya Pak Umar ya. Tetap harus belajar terus ya. Dulu kan cuma megangnya proteksinya. Sekarang suruh mikirkan IBT-nya, mikirkan MTU-nya, mikirkan sutetnya lagi. Nah kondisinya mungkin bedanya ini Pak Muar. Kalau dulu saya masih ada 2 IBT, sekarang ada 4 IBT itu. Oh jadi diproteksi waktu itu 4 tahun ya, proteksi ya? Iya, diproteksi saya 4 tahun. Nah, jadi saya sebentar ingat saya beberapa waktu lalu juga pernah silaturahim dengan si PLNU IKL Sulawesi. Ya. Nah, mereka di situ ada ini Mas, ada klub proteksi PLN lah yang menggabung teman-teman proteksi. Jadi mereka sering ngadain webinar juga. Mungkin sekali-sekali Mas Abdul bisa lah ya sebagai pembicara di webinar itu kan. Ntar coba saya hubungi dengan teman saya di Sulawesi, di Makassar, kantornya di Makassar. Siap. Nah, ntar saya coba hubungi mereka, khusus itu klub proteksi PLN mereka. Oh iya Pak Umar. Nah, jadi ada webinarnya gitu. Ya, Zoom juga gitu ya. Zoom juga, tapi enggak harus PLN Sulawesi aja. PLN lain juga bergabung di situ. Oh, mantap itu Pak Umar. Ya, ntar saya sampaikan. Contoh itu mantap itu. Nah, ntar saya sampaikan ke itu. Adminnya sana saya kenal baik kebetulan kan. Gitu Mas. Siap Pak Umar. Baik. Ya. Selamat datang di Solo. Iya. Welcome to Solo Pak Umar. Welcome to Solo. Apa pertama yang Mas Abdul lakukan di ULTG Surakarta? Yang pertama saya lakukan di ULTG Surakarta, saya berdoa Pak Umar. Berdoa, karena apa? Saya nyampe sini, saya ingat Medan, dan yang saya ingat yang kedua juga terkait ini suplai utamanya orang nomor 1 se-Indonesia. Nah, seperti itu Pak Umar. Jadi harus betul-betul dijaga kehandalannya seperti itu. Apalagi Medan ini Pak Umar. Medan itu ada 4 IBT yang notabene satu IBT-nya bebannya sudah 80% semua. Wah, itu berarti memang jualan kita di situ kan yang utama di situ. Nah, berarti memang Medan itu suplai utama untuk wilayah Solo dan Jogja. Jadi memang harus betul-betul dijaga. Itu yang pertama, kita berdoa. Yang kedua tentunya kita geret lagi teman-teman supaya lebih solid lagi untuk memperbaiki peralatan seperti itu Pak Umar. Terus ketiga yaitu Pak Umar, 100 hari saya sudah harus muter-muter ke semua GI wilayah Solo dan nyatet itu anomalinya apa saja itu Pak Umar. Seperti itu. Terus kita petakan kembali mana yang perlu kita evaluasi atau mana yang perlu kita perbaiki. Terus utamanya tetap sama, Medan itu number 1 yang harus kita fokuskan betul-betul. Seperti itu Pak Umar. Ada berapa GI emang kalau di sana di ULTG Surakarta sendiri? Kalau di ULTG Surakarta itu ada 12 GI dan 1 gitet Pak Umar. Oh tadinya kan di sana nggak, di Jogja nggak ada gitet ya? Di Jogja nggak ada gitet, adanya 10 GI saja. 10 GI. Kalau melihat area wilayah kerjanya luas mana Mas? Antara Jogja sama Solo Mas? Oke, bedanya kalau Jogja itu luasan KMS transmisinya yang luas Pak Umar. Luasan KMS transmisinya. Kalau luasan GI-nya sama luasan bay-nya tentu Solo lebih besar Pak Umar. Kalau untuk KMS-nya Solo memang lebih kecil kita. Untuk transmisinya Pak Umar. Berarti ini ya, udah ketemu sama itu belum? Mas Wali Kota Pak Gibran. Nah, kalau ketemu Pak Gibran sama mudanya ini. Kalau ketemu Pak Gibran pernah, cuman ya itu nggak salaman. Saya cuma nongkrong pakai seragam PLN, pakai biru-biru, Pak Gibrannya lewat. Idik gitu aja. Oh, ya apalagi pandemi gini kan agak susah ya. Langsung iya gitu betul. Ya paling waktu siaga sih Pak Muar, lihat Pak Gibran itu terkait waktu siaga, ada kementerian yang mampir ke sini, ada
peresmian apa gitu. Terus ada kemarin juga terkait sepak bola juga kan. Yang awal tahun kemarin itu yang Liga Indonesia itu juga kan. Nah itu mainnya kan di Manan sini, itu juga ngelihat Pak Gibran. Cuman ya itu nggak salaman, nggak ngobrol, mungkin nggak kenal sama saya kenal tapi beliaunya nggak kenal sama saya. Nggak, lagi pandemi gini mungkin beliau juga batasin diri juga ya. Mungkin lagi batasin diri juga untuk nggak bersalam, cukup ya jarak jauh lah ya. Ya betul. Tapi kalau lihat Surakarta 1 sama PLN ULTG Surakarta 1 ini sama-sama masih milenial ini. Iya. Sama-sama ini Pak Muar. Iya, baik. Cuman ya masih kerenan Pak Gibran lah. Ya, tapi kan beliau kan olahraga juga itu, makanya bodinya kan Mas Wali Kota, bodinya. Ini juga saya lihat juga, kenapa Mas Abdul ini saya lihat belakangan ini olahraga gym itu luar biasa ini. Gimana jatuh cinta pada olahraga gym ini? Wah, ini dapat info dari mana ini kok bisa tahu saya nge-gym ini? Wah, ini. Betul ya Pak Muar. Jadi ceritanya dulu saya kan gemuk gitu. Gemuk 85 kilo dengan tinggi 167. Nah, sedangkan di wilayah Solo ini kerjaannya banyak, harus naik scaffolding. Nah, waktu itu saya nemenin itu kalau naik scaffolding kok berat ya di perut ya. Seperti itu Pak Umar. Terus konsentrasinya juga agak berkurang karena orang gemuk itu sering kayak masuk angin gitu. Akhirnya 5 bulan kemarin saya semangat gimana caranya saya harus lebih sehat lagi gitu Pak. Akhirnya itu milih olahraga, salah satunya nge-gym. Alhamdulillah sekarang dari 85 jadi tinggal 67 kilo Pak Muhammad. Wah, coba aja berdiri dulu, gimana? Apa perubahannya? Apa ini? Perubahannya apa ini? Perubahannya apa ya Pak Muhammad? Perubahannya di perut. Perut udah nggak ada? Sama lengan ini mana? aja. Lengannya mana? Coba lihat dekat. Wah, itu setelah berapa? Ya? Itu setelah berapa lama nge-gymnya Mas? Sehingga nge-gym seperti sekarang ini? 5 bulan Pak Muhar. Nggak hanya nge-gym sih Pak Muhar, harus makannya juga diatur. Terus yang kedua juga suka sepedaan, seperti itu. Gimana teman-teman diajak juga nggak itu? Wah, karena selama PPKM ini kalau sepedaan saya ngajak, kalau nge-gym saya nggak ngajak Pak Muhar, nggak berani saya. Karena di ruang tertutup ya. Betul. Harus tetap prokes, nge-gymnya juga tetap pakai masker Pak Muhar, tapi mungkin maskernya yang saya beda, nggak pakai yang N95 atau apa, tapi yang masker sendiri. Baik, terkait dengan prokes, gimana prokes sendiri di ULTG Surakarta sendiri gimana sekarang Mas Abdul? Oke, prokesnya di sini kita untuk pekerjaan tetap kita harus berjalan dan kita bentuk beberapa tim gitu Pak Muhammad. Jadi ada tim sisi timur, ada tim sisi selatan, ada tim sisi barat, dan ada tim yang ada di ULTG. Jadi notabene seperti ini, kalau Harutin jelas pasti semua tim Har ULTG pasti berangkat. Cuman kalau dulu kan seringnya gini Pak Muhammad, kalau ada pekerjaan di GI misal Sragen, kita ada jajar, kita ajak teman-teman yang ada di GI lain, misal Rayum yang jauh-jauh supaya ikut kompetensi, ikut belajar, ikut pemeliharaan biar paham. Kondisi sekarang jadinya enggak. Kalau yang di Sragen, misal kerjaan Sragen ya tim Har ULTG sama teman-teman Sragen sama masyarakat, seperti itu Pak Muhammad. Jadi memang kita kurangi berkerumun dari segala penjuru gitu Pak Muhammad. Jadi cukup kalau kerjaan di Sragen ya Sragen saja sama tim yang sekumpulan Sragen sama teman Har. Tidak perlu ngundang dari jargi-jargi yang lain. Seperti itu Pak Muhammad. Aman-aman ya, insya Allah ya. Alhamdulillah aman-aman saja Pak Muhammad. Baik Mas Abdul, nah ini masih bersama manajer milenial nih, manajer ULTG Surakarta, Mas Abdul. Mas Abdul, dalam waktu dekat ini apa pekerjaan apa yang akan dikerjakan? Mungkin agak besar ya, pekerjaan apa Mas? Oke Pak Muhar,
Ini info saja Pak Muhar. Besok Sabtu ini ada pekerjaan besar di WLTG Surakarta. Mungkin notabene juga kalau di wilayah UPT Salatiga baru pertama ini, kita ada pemeliharaan rutin bayi IBT 4 plus bayi Kediri 1 plus reaktornya. Jadi ada 3 peralatan besar yang harus kita pelihara Pak Muhar. Itu nanti membutuhkan tim yang sangat banyak. Kemarin sudah kita rank-rank, sudah kita bagi, baik itu dari segi peralatan, dari segi personil, baik itu personilnya HRGI, HRPro, itu sudah kita rank-rank dan sudah kita buat presentasinya. Semoga di hari Sabtu itu bisa terlaksana dengan lancar. Nah, tentunya dengan prokes yang sangat ketat ini Pak Muhar, prokesnya. Jadi hari ini tim sudah pada mulai berdatangan ke Solo. Nanti kita ginus dulu Pak Muhar, sebelum besok berkumpul kan pastinya hari ini kita ginus ya. Dan tim nginep ada yang di mes, ada yang di hotel. Sore nanti kita ginus bareng. Hasilnya insya Allah negatif semuanya. Kalau sudah clear semuanya negatif, baru besok kita bisa berkumpul di sana. Dan waktu di sana pun kita prokes lagi Pak Muhar, dengan cara untuk PPPK 3 kita tambah banyak orangnya. Jadi kita bikin ada tim-tim, ada tim IBT 1 fase R, ST, ada 3 tim yang ada di IBT, terus ada 3 tim lagi yang ada di bayi Kedirinya, yaitu timnya di reaktor, ada timnya yang di LAN, ada timnya yang di diameter. Jadi besok itu kumpulan tim-tim itu nanti ada PPPK 3 sendiri dan akan briefing masing-masing supaya kita tidak berkerumun di satu tempat seperti itu Pak Muhar. Dengan prokesnya seperti itu. Terus kita sudah siapkan masker, kita siapkan hand sanitizer, kita siapkan cuci tangan dan yang lainnya gitu Pak Muhar. Jadi ginus sudah kita laksanakan hari ini. Harapannya hasilnya semuanya negatif. Besok pun saat pelaksanaan tidak berkerumun, dibagi menjadi ada 6 tim. Jadi itu seperti halnya saat kita pemeliharaan rutin yang ada di GI seperti biasa. Jadi harapannya tidak menyalahi aturan dan pekerjaan tetap berjalan sesuai waktu yang ditentukan. Sukses terus Bapak ya. Bismillah. Jadi tidak bergerombol jadi satu gitu Pak Muhar. Karena kita tahu sendiri zaman kondisi seperti ini kan harus kita perhatikan juga prokesnya. Dan kenapa kok bisa berbarengan seperti ini Pak Muhar? Karena kita tahu sendiri kan pasukan listrik kita sangat dibutuhkan Pak Muhar. Nah, kebetulan IBT 4 kita dikasih slot sekarang, kita harus pelihara. Jadi harus kita asesmen, di mana notabene di tahun kemarin sudah kita overhaul, jadi kita asesmen hari ini. Nah, untuk yang bayi Kediri, Sutet, tahu sendiri Pak Muhar, Sutet sekarang sangat diperhatikan. Kalau ada sesuatu di Sutet kan ya. Efeknya kemana-mana ya Pak Muhar ya. Jadi untuk kehandalan transmisi masih tetap terjaga, seperti itu Pak Muhar. Mas Sidik akan hadir juga, Mas. Alhamdulillah. Pekerjaan besok disupport betul oleh Pak Sidik selaku MUPT Salatiga. Sampai saya teriak, Pak, kalau saya cuma dibantu sama 2 WLTG ini kurang saya Pak, gak kuat ini, alatnya kurang kan seperti itu. Iya. Akhirnya Pak Sidik support, oke Mas, butuh apa? Dipanggillah UPT Purwokerto sama UPT Semarang juga ada yang hadir ke Medan. Jadi besok perwakilan tim dari UPT Purwokerto ada yang hadir, perwakilan tim dari UPT Semarang hadir membawa alat dan peralatan yang komplit. Seperti itu Pak Muhar, itu support dari Pak Sidik. Oh, termasuk beliau sendiri sebagai manajer UPT Salatiga akan hadir di Medan Mas ya? Betul sekali, beliau besok juga akan ngawal di sana dari pekerjaan rencananya mulai dari jam 7 sampai jam 15.00. Semoga aja berjalan lancar Pak Muhar. Amin. Ini terakhir nih, ini waktu hampir menunjukkan jam 8 nih. Saya masih punya waktu sedikit lagi nih. Terakhir Mas, unggulan dari ULTG Surakarta apa nih Mas Abdul? Oke, Pak Muhar, kami dari ULTG Surakarta menginformasikan, kita kan tujuan ke depan kan gimana caranya menuju ke yang namanya jargi mandiri, peningkatan kompetensi pegawai supaya mampu melaksanakan itu sendiri dan mandiri. Nah, untuk itu monggo kalau teman-teman dari WLTG lain mau mampir ke WLTG Surakarta, kita punya lab MTU, kita juga punya lab tower mini,
kita juga punya lab proteksi seperti itu. Nah, untuk lab MTU-nya sendiri ini sudah notabene sudah dikatakan komplit. Di situ ada trafo, di situ ada CT, ada PT, ada CVT. Terus untuk yang di tower mini, di situ ada 2 tower mini, ada tower TE. Di situ juga sudah ada double string isolator, ada yang tension, ada yang suspension. Nah, kalau untuk yang diproteksi memang masih proses untuk kelengkapannya, baru ada relay distance sama diferensial dan relay lockout masih butuh perbaikan lah Pak Muar. Cuma yang jelas untuk dua lab itu MTU sama transmisi, kalau teman-teman mau ada uji kompetensi atau mau ngetes teman-temannya bisa nggak merambat di konduktor gitu Pak Muar, bisa nggak ganti isolator tension atau suspension, monggo mampir di ULTG Surakarta. Di belakang sudah kita siapkan ada tower mini dan yang lainnya. Nah, tujuannya apa? Untuk meningkatkan kompetensi dari teman-teman dan menuju ke Jargi mandiri itu tadi. Nah, alhamdulillah ini Pak Muar sudah sering kita gunakan ini. Nah, untuk kemarin saja itu ada pekerjaan di Sragen. Info aja Pak Muar ya, Sragen ada CUI PDKB, pengecekan GSW yang ada di Serandang, yang ada di Swityat atau di BIM. Sama GI Sragen, PDKB CUI ada temuan langsung diperbaiki Pak Muar. Jadi tidak nunggu hari-hari berikutnya, hari itu langsung diperbaiki. Alhamdulillah sukses berjalan lancar. Untuk yang di Nguntoro Nadi, minggu depan hari Senin, Selasa itu ada pemadaman by Pacitan ya Pak Muar ya. Itu kemarin asesmennya isolatornya pada kotor Pak Muar, jadi harus di cleaning. Nah, alhamdulillah Senin Selasa besok Jargi Mandiri mau cleaning mandiri di sana untuk isolator yang ada di serandangnya itu. Seperti itu Pak Muar harapannya. Jadi anomali minor yang notabene saat padam teman ULTG nggak bisa hadir, atau memang kondisinya kita ada pekerjaan yang lain, Jargi sendiri sudah bisa maju untuk melaksanakan. Gitu Pak Muar. Baik, sudah panjang lebar. Terakhir ada salam-salam buat teman-teman Lung Tegur Sapa. Monggo, Mas Abdul. Siap, Lung Tegur Sapa. Salamnya, salam buat Pak GM, WJBT Pak Mariadi. Terima kasih. Saya dulu dari OJT sampai saat ini masih sering belajar sama Pak Mariadi tentang kedisiplinan dan tegas dan selalu berlaku yang benar. Salam juga buat Pak Sidik, FUPT Salatiga yang selalu memberi pendidikan dengan saya terkait resiko. Wah, ini resiko harus betul-betul dimitigasi ya Mas ya. Ada ini tahu ini. Terus yang berikutnya buat teman-teman MULTG yang lain, JBT tetap semangat. Target kita tinggi, semangat kita harus ditingkatkan dan jangan lupa tetap jaga prokesnya. Terus teman-teman yang ada di ULTG Surakarta tetap semangat. Sabtu kita ada pekerjaan besar, jaga kondisi di hari ini kita persiapkan betul-betul matang supaya Sabtu kita berjalan dengan lancar. Salam juga buat teman-teman ULTG Yogyakarta dan Salatiga. Terus untuk posisi prokes seperti ini atau kondisi PPKM atau kondisi COVID ini, pesan saya jangan lupa makan sehat, yang kedua olahraga, sepeda, nge-gym dan yang lainnya, yang ketiga minum vitaminnya yang sudah disediakan, yang keempat kurangi gula, ayo yang suka minum gula kurangi gulanya, yang kelima selalu bersyukur agar kita tetap selalu bahagia. Seperti itu Pak Muar dari saya, terima kasih. Demikian silaturahim saya hari ini, hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 dengan sosok manajer milenial. Beliau adalah Mas Abdul. Mas Abdul ini adalah manajer ULTG Surakarta. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.